wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Di Ramadan kita yang ketiga kali ini kita masih bisa menghirup udara segar meskipun tidak bisa langsung bertatap muka secara langsung. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, berupa iman, berupa takwa yang masih ada dalam hati kita sampai saat ini. Apa kabar adik-adik semua? Ayah, bunda yang sedang menonton video ini, semoga selalu ada dalam lindungan Allah, semoga selalu ada dalam berkah Allah, semoga selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada ayah, bunda, dan adik-adik sekalian. Kita selalu berdoa dalam kondisi saat ini supaya Allah segera mengangkat situasi pandemik yang terjadi saat ini. Semoga Allah segera mengangkat penyakit ini, semoga semuanya menjadi sedia kala lagi, kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa mengadakan pengajian seperti biasanya lagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini diizinkan untuk menyampaikan suatu materi yang pastinya tertuang dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam satu surat full dalam Al-Quran, yaitu surat Nuh. Sebelumnya A akan membacakan surat Nuh dari ayat 1 sampai 24. Mohon adik-adik untuk membuka Al-Qurannya dan menyimak apa isi kandungan dari ayat tersebut. Quran surat 71, surat Nuh, yang diperuntukkan untuk menjelaskan perjalanan dakwah Nabi Nuh sampai ke azab yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Nuh. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم تجدوا لهم من دون الله أنصارا Sadaqallahul Adzim. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana kisah Nabi Nuh dalam perjalanan dakwahnya. Soalnya dari Nabi Nuh merupakan nabi ketiga setelah Adam, Idris, dan Nuh. Dan jarak antara Nabi Idris dan Nabi Nuh tercakup sangat panjang yang membuat kaum pada saat itu mulai menyimpang dari ajaran Nabi Idris yang disampaikan oleh Nabi Idris sendiri dan Nabi Adam. Yang asalnya semuanya menyembah Allah, yang asalnya semuanya bertauhid, bertakwa kepada Allah, akhirnya semua mulai menyimpang dan mulai menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri, yang mereka anggap bahwa itu adalah Tuhan. Kemudian muncul seruan Nabi Nuh dalam ayat pertama, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan risalah yang Nabi Nuh terima, untuk menjelaskan tentang tauhid, untuk meluruskan kembali kaum Nabi Nuh yang mulai menyimpang dari ajaran tauhid itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi Adam, kemudian teruskan Nabi Idris, dan selanjutnya diteruskan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bertujuan untuk meluruskan bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang mereka sembah itu adalah sesat, tidak benar. Dan Nabi Nuh diperintahkan untuk meluruskan itu semua, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertauhid, untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan selalu taat kepada Allah dan mengikuti ajaran nabinya. Dalam hal ini disebut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 5, dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Nabi Nuh dengan penuh kesabarannya, dengan penuh ketaatannya, mencoba untuk menjelaskan, menyampaikan risalah yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh untuk disampaikan kepada kaumnya pada siang dan malam dengan secara terang-terangan, dengan secara berdakwah. Tetapi setiap kali Nabi Nuh menyampaikan risalah, setiap kali Nabi Nuh mendakwahi mereka selalu menutup telinga mereka dengan jari telunjuk mereka. Kemudian apabila Nabi Nuh terus mendakwahi mereka akan menutup muka mereka dengan kain agar mereka tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Nabi Nuh, karena mereka meyakini apa yang disampaikan Nabi Nuh adalah sebuah kesesatan, bahwa Nabi Nuh adalah seorang yang sesat, seseorang yang tidak bisa dipercaya omongannya,
karena mereka menganggap bahwa Nabi Nuh hanya seorang manusia biasa sama seperti mereka, sama seperti orang-orang yang melakukan kedurhakaan tersebut. Maka mereka tidak mempercayai Nabi Nuh secara seutuhnya. Mereka tidak mempercayai ajaran yang Nabi Nuh bawa, kepada kaum tersebut. Kaum tersebut tidak mempercayai terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan kaum tersebut tetap menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Lanjut kepada ayat selanjutnya. Nah, di ayat selanjutnya pun jelaskan, dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru kepada untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya sendiri ke dalam telinganya, menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Termasuk kedua anggota keluarganya, yaitu istrinya dan anaknya Kan'an. Orang lain, seluruh kaumnya menantang Nabi Nuh, termasuk kedua anggota keluarganya yaitu Kan'an dan istrinya yang membatasi, yang memblokir, yang memblokade dakwah Nabi Nuh itu sendiri, yang membuat susah agar Nabi Nuh tidak bisa berdakwah pada saat itu. Selanjutnya, kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan secara diam-diam. Nabi Nuh secara terang-terangan dan secara diam-diam sudah melakukan dakwahnya, tapi tetap kaumnya tidak ingin mendengarkan, bahkan mengikuti ajarannya pun tidak mau. Lanjut selanjutnya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Di sini poinnya. Setelah Nabi Nuh melakukan dakwah kepada semua kaumnya, termasuk keluarga-keluarganya yang meskipun dari sekian banyak kaum dan keluarganya, hanya beberapa orang yang mengikuti risalah Nabi Nuh tersebut, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh tersebut. Ya mungkin kalau misalkan dihitung, karena banyak pendapat yang dari para ulama, ada yang bilang 80, tidak sampai 100, yang pasti tidak banyak dan tidak melebihi tidak mencapai angka 100 pun tidak. Dan di sini poinnya pada ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, maksudnya kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya aku akan menurunkan hujan dari awan, dari atas. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbajak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Allah langsung dalam itu, apabila engkau memohon ampun kepada Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita hendak memiliki tujuan, memiliki impian, memiliki cita-cita. Poin pertamanya adalah fastaghfiru, beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah. Dengan memohon ampun dan diampuninya dosa, insya Allah Allah akan mengabulkan semua keinginan kita, baik keinginan kita di dunia maupun di akhirat. Karena Allah menyebutkan harta dan anak-anakmu dan beserta sungai-sungai yang Allah berikan untukmu, dan serta kebun-kebun yang ada Allah berikan kepadamu. Selanjutnya, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Setelah Nabi Nuh seru pada kaumnya untuk beristighfar, untuk memohon ampun, tapi tetap mereka tidak percaya atas ketetapan Allah tersebut. Sehingga datang ketetapan Allah yang selanjutnya, ini menjadi mukjizat Nabi Nuh. Datang ketetapan Allah bahwa engkau hanya bertugas untuk menyampaikan risalah, dan selebihnya hidayah itu hanya datangnya dariku. Selanjutnya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah tumbuh secara berangsur-angsur. Allah menjelaskan penciptaan manusia dari awal sampai akhir agar menjadi pembelajaran bagi kaum Nuh bahwa akulah yang menciptakan kalian, dan sepatutnya lah kalian beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, bukan menyembah kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Selanjutnya, di ayat selanjutnya dijelaskan di ayat 23 khusus menjelaskan mengenai berhala-berhala yang mereka sembah. Di ayat 23 coba perhatikan. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan
penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'u, dan Nas. Ini adalah bantahan kaum Nuh kepada Nabi Nuh sendiri bahwa jangan sekali-kali melanjutkan video yang terpotong tadi. Ayat 23 tersebut merupakan bantahan kaum Nuh kepada Nabi Nuh bahwa jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan dulu dari nenek moyang mereka sampai sekarang, yaitu patung-patung Wada dan Suwa. Yang jadi pertanyaan adalah siapa Wada dan Suwa itu sendiri? Pada zaman dahulu, pada zaman nenek moyang Nabi Nuh sendiri, hidup dua orang yang bernama Wada dan Suwa. Mereka itu orang soleh yang selalu menyerukan kepada masyarakat sekitar untuk selalu menyembah Allah, untuk selalu bertauhid kepada Allah, untuk selalu beriman kepada Allah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka sudah meninggal, iblis mulai masuk ke tengah-tengah masyarakat dan memulai membisik-bisiki kepada nenek moyang Nabi Nuh untuk menjadikan Wada dan Suwa sebagai sesembahan mereka, karena untuk mengenang kebaikan Wada dan Suwa, karena untuk mengenang keimanan Wada dan Suwa, yang akhirnya mereka membuat patung-patung Wada dan Suwa. Dan akhirnya mereka menjadikan patung-patung Wada dan Suwa itu sebagai sesembahan mereka, sebagai tempat mereka meminta, sebagai tempat mereka untuk memohon pertolongan, sebagai tempat mereka memohon perlindungan. Nah, inilah kesesatan yang ingin Nabi Nuh luruskan, agar kaum Nabi Nuh untuk senantiasa selalu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan Wada dan Suwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, bukan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Bahkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah sama manusia biasa yang menyembah kepada Allah. Itulah yang ingin Nabi Nuh luruskan dari ayat yang tadi dijelaskan, dari ayat 1 sampai dengan ayat 24. Mungkin cukup sekian yang dapat sampaikan mengenai penjelasan dakwah Nabi Nuh. Mungkin di lain kesempatan akan menjelaskan mukjizat Nabi Nuh dan azab bagi kaum Nabi Nuh yang selalu menyimpang, yang keluar dari tuntutan Nabi Nuh dan Allah itu sendiri. Sekian, semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Nuh tersebut. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita, semoga kita bisa memperbaiki sikap kita, memperbaiki semua amalan-amalan kita. Sekian, semoga amal ibadah yang kita lakukan pada saat ini, amal puasa, tadarus, tarawih yang kita lakukan pada Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.